Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tidak perlu menjelaskan warna di hadapan orang buta. Tidak perlu menjelaskan siapa kita di hadapan orang yang tidak menyukai kita. Tunjukkan dan balaslah ketidaksukaan mereka dengan terus berproduktif dan menunjukkan nilai daripada diri kita. Jangan habiskan waktu untuk menunjukkan siapa kita. Karena kata Ali bin Abi Thalib, yang membenci kita enggak percaya itu, dan yang menyukai kita juga tidak perlu itu. Hati-hati dengan energi. Terkadang orang-orang yang tidak menyukai akan menghabiskan energi kita. Jangan terperdaya dengan mereka. Yang penting kalau kita salah kita perbaiki. Kalau kita enggak salah ya udah kita maafkan mereka. Jangan selalu memikirkan hal yang tidak perlu kita pikirkan. Bayangkan, jangan izinkan energi kita habis untuk orang-orang yang tidak menyukai kita. Fokus kepada orang-orang yang menyukai kita dan bersyukurlah atas itu semuanya. Banyak orang yang hidupnya senang tapi menderita karena memikirkan orang-orang yang tidak menyukainya. Teman-teman, berbaik sangkalah mereka yang tidak menyukai. Bukan karena mereka jahat, karena mereka nggak ngerti dan nggak kenal aja siapa kita. Tetap tenang apapun kondisinya dan sehat selalu di sana, dan fokus aja gimana caranya biar masuk surga dan lebih produktif dalam hidup ini. Semoga bermanfaat. Yang lagi di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Terima kasih Ustazah telah mengingatkan puasa Yaumul Bid. Minta tolong jelaskan puasa Daud itu kapan? Oke. Teman-teman, kalau puasa Yaumul Bid itu kan 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya tuh. Bulan Mei ini terhitung tanggal 11, 12, 13 Mei 2025 kan. Nah, itu dia puasa Yaumul Bid. Nanti hari Minggu, Senin, Selasa. Sekarang kan hari Kamis nih, ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa itu Minggu, Senin, Selasa itu Yaumul Bid. Nah, itu beda dengan puasa Daud. Kalau puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud itu puasa top one yang paling baik di antara ekosistem puasa sunnah. Pokoknya puasanya seling-seling, selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa puasa Daud, maka teman-teman boleh fokus ke puasa Daud aja. Jadi teman-teman tidak puasa Yaumul Bid juga nggak apa-apa. Tidak Senin Kamis juga nggak apa-apa. Teman-teman fokus ke puasa Daud aja. Tapi dilatih dulu. Coba dulu puasa Senin Kamis. Kalau udah bagus boleh lanjut puasa Yaumul Bid. Kalau udah bagus dua-duanya baru puasa Daud. Karena puasa Daud itu tidak mudah. Dia sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak. Niatnya adalah sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah, ya. Nah, jadi kalau kita niat puasa Daudnya karena Allah, maka tentu besar pahalanya. Karena puasa Daud itu tidak mudah, ya. Pokoknya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, seperti itu, oke? Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak sih membaca ayat kursi setelah Al-Fatihah di dalam sholat? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena ayat kursi itu bagian dari ayat Al-Quran. Teman-teman boleh membaca ayat kursi setelah Al-Fatihah untuk pengganti doa, untuk pengganti surat yang selama ini mungkin Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas doang. Sekarang boleh di replace, boleh diganti atau boleh ditambah dengan ayat kursi. Ingat teman-teman bahwa bacaan setelah Al-Fatihah yang penting ayat Al-Quran. Separuh pun gak apa-apa. Misalnya cuman hafal ad-duha 2 ayat. Wad-duha wal-laili idza saja. Misalnya seperti itu doang, itu juga bisa kok. Nanti rakaat keduanya boleh digabung. Nah, boleh ditambah ya di surat ayat ketiga dan ayat keempat. Jadi sebenarnya ayat kursi itu boleh dibaca di dalam sholat. Nggak usah ragu lagi ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, dan sampai paham. Semoga betah belajar di akun ini. Ikuti ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak puasa Daud dibarengin dengan Yaumul Bid?
Saya lagi belajar puasa Daud. Oke, teman-teman, kalau lagi puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Kalau berbenturan dua puasa dalam satu waktu, pilih puasa yang lebih tinggi derajatnya atau lebih lama waktunya. Contoh, Yaumul Bid bulan ini adalah 11, 12, 13 Mei. Minggu, Senin, dan Selasa. Seninnya kan ada puasa Senin dan Kamis tuh. Maka teman-teman niatkan Yaumul Bid dong. Karena Yaumul Bid itu lebih tinggi stratanya dibanding Senin dan Kamis. Jadi teman-teman boleh pasang niat puasa Yaumul Bid aja. Toh Senin dan Kamis itu masih ada di minggu depan. Hal itu senada dengan puasa Daud dan Yaumul Bid. Kalau teman-teman udah puasa Daud, ya udah teman-teman fokus puasa Daud aja. Karena kedudukan puasa Daud di atas puasa Yaumul Bid. Jadi kalau udah puasa Daud, teman-teman puasa Daud aja fokus. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Nggak puasa Yaumul Bid juga nggak apa-apa. Jadi pasang niatnya satu aja. Bagi teman-teman yang melakukan puasa Daud, fokus ke niat puasa Daud ya. Semoga bermanfaat. Neolki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.